Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Novia Andesta dengan NIM 2405387 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori motivasi dan kepemimpinan. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu teori motivasi. Yang pertama, definisi motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang mengarahkan dan menggerakkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, motivasi menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja karyawan, memperbaiki produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Secara etimologis, motivasi berasal dari kata Latin yaitu mover yang berarti menggerakkan. Motivasi berkaitan erat dengan 3 komponen utama yaitu pertama, arah, yaitu pilihan perilaku yang ditentukan seseorang. Kedua, kekuatan, yaitu seberapa kuat usaha yang dilakukan. Ketiga, ketekunan, yaitu lamanya usaha tersebut dipertahankan. Materi yang kedua adalah teori pendahuluan tentang motivasi. Teori-teori klasik motivasi umumnya dikategorikan sebagai teori isi yang menjelaskan apa yang memotivasi individu. Berikut beberapa teori pendahuluan yang penting. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Pertama, kebutuhan fisiologis. Contohnya, makan dan minum. Kedua, kebutuhan keamanan. Contohnya, perlindungan dan stabilitas. Ketiga, kebutuhan sosial. Contohnya, kasih sayang dan persahabatan. Keempat, kebutuhan penghargaan. Contohnya, pengakuan dan prestasi. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya, realisasi potensi pribadi. Teori yang kedua adalah teori 2 faktor Herzberg. Yang pertama, faktor pemeliharaan, seperti gaji, kondisi kerja, hubungan antar pribadi, jika tidak ada menimbulkan ketidakpuasan. Kedua, faktor motivator, seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab. Kehadirannya memotivasi individu untuk berkinerja lebih baik. Teori yang ketiga adalah teori kebutuhan MC Celan. MC Celan mengemukakan 3 kebutuhan utama yang memotivasi individu. Pertama, kebutuhan akan pencapaian. Kedua, kebutuhan akan afiliasi. Dan ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Materi yang ketiga adalah teori kontemporer tentang motivasi. Teori-teori kontemporer lebih menekankan proses bagaimana motivasi bekerja. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, teori penguatan. Perilaku dimotivasi oleh konsekuensi yang menyertainya. Tindakan yang diberi penghargaan cenderung diulang, sedangkan yang diberi hukuman cenderung dihindari. Kedua, teori penetapan tujuan. Tujuan yang spesifik dan menantang disertai umpan balik dapat meningkatkan kinerja individu. Ketiga, teori keadilan. Karyawan membandingkan rasio input seperti usaha, waktu, dan pengalaman, dan output seperti gaji dan pengakuan mereka dengan orang lain. Jika merasa tidak adil, maka motivasi menurun. Keempat, teori harapan. 3 komponen dari teori harapan. Yang pertama, ekspektasi, yaitu keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja. Kedua, instrumentalitas, yaitu keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan imbalan. Ketiga, valensi, yaitu nilai yang diberikan individu terhadap imbalan tersebut.
Kedua, pendekatan perilaku. Fokus pada perilaku yang ditunjukkan pemimpin, bukan pada sifat bawaan. Studi penting yang mengkaji dimensi kepemimpinan seperti perhatian pada tugas dan perhatian pada orang. Ketiga, pendekatan situasional atau kontingensi, yaitu efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi. Contohnya, teori kontingensi Althusser dan teori jalur tujuan, model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Materi yang ketiga adalah gaya-gaya kepemimpinan dengan pendekatan sifat. Pendekatan sifat tidak membahas gaya secara langsung, namun gaya kepemimpinan dapat dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat tertentu. Beberapa gaya kepemimpinan yang relevan. Pertama, kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi. Cocok untuk situasi krisis, dan sering dimiliki oleh pemimpin yang dominan, tegas dan percaya diri tinggi. Yang kedua, kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan ini cocok untuk organisasi yang menghargai partisipasi dan diperkuat oleh sifat keterbukaan dan empati. Ketiga, teori kepemimpinan laissez-faire, yaitu memberi kebebasan penuh kepada bawahan. Efektif jika bawahan sangat kompeten. Dapat dipengaruhi oleh sifat rendah dominasi atau kepercayaan terhadap kemampuan tim. Keempat, kepemimpinan transformasional, yaitu memotivasi melalui visi, inspirasi, dan perubahan. Ciri pemimpinnya yaitu karismatik, komunikatif, dan berwawasan. Kelima, kepemimpinan transaksional, yaitu berdasarkan pertukaran seperti imbalan untuk kinerja. Kepemimpinan ini cocok untuk struktur yang stabil. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang teori motivasi dan kepemimpinan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.